sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita tahu bahwa Deku akhirnya dapat mengakses seluruh quirk yang dimiliki oleh pendahulu One for All, seperti Black Whip, Float, dan lain sebagainya. Namun ada suatu pertanyaan yang begitu menjanggal perihal keistimewaan akses pengguna quirk pendahulu ini, yakni kenapa All Might sebagai pewaris One for All ke-8 tidak diberi akses untuk memakai quirk para pendahulu. Apa penyebabnya dan alasannya gitu kan? So, di konten kali ini akan kita bahas alasan kenapa All Might tak bisa mengakses quirk pendahulu. Dan mungkin ini jatuhnya ke hipotesis atau teori ya. Tapi akan kita bahas semasuk akal mungkin dan sesuai dengan yang terjadi di My Hero Academia saat ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. One for All Toshinori. Sebelumnya, kita bahas dulu secara singkat karakteristik dari One for All milik Toshinori Yagi atau All Might. Yang mana One for All milik All Might ini adalah One for All yang berbeda dari yang lain, di mana One for All pada All Might memiliki kemampuan untuk menimbun energi kekuatan mentah dan kemudian dapat disalurkan pada seluruh bagian tubuh sehingga menjadikan All Might memiliki kekuatan fisik manusia super seperti halnya Superman. Alhasil membuat All Might mampu melakukan segala hal yang orang lain ekspektasikan tentang manusia super sejati, seperti kekuatan super, kecepatan super, daya tahan super, dan semua yang super-super itu terjadi pada All Might dengan memakai quirk One for All. Akibat dari kekuatan tersebutlah, All Might dikenal di seluruh dunia sebagai simbol manusia super yang sejati. Kemudian realisasi dari manusia super yang ada di komik-komik, dan manusia dengan kekuatan yang menciptakan perdamaian hanya dengan eksistensinya. Itulah mengapa All Might menjabat dalam kurun waktu yang lama sebagai pahlawan nomor 1 di negara Jepang. Karena tentu saja oleh sebab kekuatan One for All yang dia miliki. Kembali ke One for All milik All Might, pada dasarnya hanya itu saja yang dimiliki oleh quirk One for All Might, yakni membuat manusia biasa dapat memiliki fisik dan kekuatan manusia super yang sejati. Namun perlu diingat bahwa quirk yang dipakai All Might ini adalah One for All, sebuah quirk yang terlahir dari tekad seorang yang berjiwa pahlawan dan pemberian dari seorang penjahat, menjadikan One for All adalah quirk yang sangat unik dan lagi dapat menampung kekuatan lainnya. Nah sekarang, All Might ini posisinya sudah tak dapat lagi menggunakan quirk One for All seperti dulu lagi dan hanya bisa merubah fisiknya ke muscle mode dalam waktu beberapa detik. Sedangkan Deku saat ini malah memiliki akses untuk mendapatkan beberapa quirk pendahulu One for All. Sehingga timbul pertanyaan, ini All Might kenapa gak bisa mengakses quirk pendahulu gitu kan? So berikut ini adalah beberapa alasannya. All Might sudah super kuat. Pada dasarnya, All Might ini adalah salah satu percobaan pertama yang ingin para pewaris One for All coba, yakni bagaimana jika quirk One for All yang super kuat ini diberikan ke seseorang yang dasarnya tidak memiliki quirk atau quirkless. Dan Nashimura selaku pewaris ketujuh akhirnya memberikan quirk One for All pada All Might. Nah ternyata percobaan tersebut di luar dugaan sangat berhasil coy, sebab All Might di umur yang masih sangat muda langsung dapat menguasai 100% quirk One for All. Sehingga di masa-masa dia bersekolah di UA, All Might sebenarnya sudah overpower. Alhasil dengan kondisi All Might yang langsung menguasai 100% One for All, lantas untuk apa lagi harus menerima quirk para pendahulu? Sebab jika kita lihat Deku mendapatkan quirk para pendahulu karena sampai saat ini Deku masih belum menguasai 100% quirk One for All. Sementara di eranya saat ini, All for One telah bangkit kembali. Maka dari itu, dia memerlukan bantuan dari beberapa quirk pendahulu One for All sebagai quirk penunjang aksinya. Sementara di era All Might dulu, All for One sebenarnya sudah mulai beraksi secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan aksinya. Dan ketika All Might berhadapan dengan All for One, All Might ternyata berhasil mengalahkan All for One. Jadinya dari sinilah alasan kenapa All Might tak perlu diberikan quirk lain oleh para pewaris. Sebab All Might dengan One for All original saja sudah terlalu kuat. Lantas bagaimana jika All Might dulu diberikan pula Black Whip, Danger Sense, atau Fajin misalkan? Wah, All Might bakal menjadi manusia yang di luar akal sehat kuatnya. Karena selain kekuatan manusia super, dia juga punya kekuatan dari quirk-quirk lain. Ingat kawan-kawan, terlalu kuat itu tidak baik. Dan banyak kasus di mana ketika karakter sudah terlalu kuat, maka dirinya bakal tenggelam dalam bayang-bayang sisi gelap dalam kekuatannya sendiri. So, maka dari itu, All Might bisa saja diberi batasan dengan tidak dapat mengakses quirk para pendahulu One for All. All Might bukan klimaks. Klimaks yang dimaksud di sini adalah puncak dari pertarungan sepanjang masa antara One for All dan All for One. Meskipun kita tahu bahwa All Might terhitung sudah mengalahkan All for One sebanyak 2 kali, tapi tetap saja All for One terus bangkit dan menjadi semakin kuat setelah dikalahkan oleh All Might. Emang ini All for One bandel banget orangnya.
Nah, maka dari itu, inilah penyebab mengapa All Might belum bisa mengakses quirk pewaris One for All. Karena pada dasarnya, dia bukanlah puncak dari pertarungan antara One for All versus All for One. Hal ini dapat dibuktikan dengan Nana Shimura yang didatangi oleh Daigoro Banjo saat awal-awal diwariskan quirk One for All oleh N, di mana Nana Shimura pernah bertemu Banjo di dimensi Vestige Quirk, dan Banjo pada saat itu mengatakan ke Nana Shimura bahwa ini belum saatnya. Belum saatnya di sini dapat berarti belum menjadi puncak dari pertarungan yang mereka lakukan selama ini, yang jadinya dapat dipastikan alasan serupa mengapa All Might tak diberi akses untuk mendapatkan quirk para pendahulu One for All adalah karena alasan yang sama dengan yang dialami oleh Nana Shimura, yakni belum saatnya gitu. So, karena Deku adalah klimaks, ditambah lagi di era Deku, kini All for One menjadi semakin barbar, maka dari itu, para pewaris akhirnya sepakat untuk memberikan Deku akses untuk memakai quirk-quirk yang mereka miliki, yang diharapkan Deku nantinya bisa semakin kuat walau di kondisi One for All yang masih 45%. Anyway, jika kalian bertanya, apakah All Might pernah berada di dalam dimensi Vestige Quirk? Sebenarnya pada chapter 34 di Arc Festival Olahraga UA, di situ All Might mengonfirmasi bahwa dia pernah berhadapan langsung dengan pewaris One for All terdahulu. Namun di saat itu All Might menjelaskan bahwa kejadian tersebut adalah satu-satunya momen pertemuan bersama dengan pewaris One for All. All Might lebih lanjut menjelaskan bahwa pertemuannya dengan para pewaris pada saat itu adalah tanda bahwa dia sudah mencapai 100% penguasaan One for All, dan setelah itu sudah tak terjadi lagi. Nah, berbeda dengan Deku, di sini Deku berkali-kali mengakses Vestige Quirk dan bahkan berkomunikasi dua arah dari dimensi Vestige Quirk dan dunia nyata. Artinya apa? Artinya memang pada saat itu All Might belum menjadi puncak pertarungan One for All versus All for One. Itulah mengapa meskipun sudah 2 kali menang dari All for One, tetap saja All Might belum layak menjadi pewaris terakhir yang layak mengakses quirk para pendahulu. So, jadi terhitung ada 2 alasan kenapa All Might tak bisa mengakses quirk para pendahulu. Dan ya, memang bukan cuma All Might, seluruh pewaris selain Deku juga gak bisa mengakses quirk para pendahulu coy. Nah, meskipun saat ini All Might sudah tak sekuat dulu lagi, tapi di dalam Vestige Quirk ada kesadaran All Might yang masih misterius apa sebenarnya tujuannya. Dan kalau kalian penasaran, saya sudah pernah buat teorinya. Silakan singgah jika berkenan. Dan jika kalian memiliki alasan lain yang tidak disebutkan di konten kali ini, kalian bisa tuangkan di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng ya kan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.